Salam hebat guru penggerak Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rauni Nunuk Sugianto, CGP Angkatan 8 Kota Surakarta. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau kelompok atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat, yaitu menuntun murid menjadi mandiri, kompeten, disiplin, inspiratif, dan berkarakter. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan kemandirian peserta didik melalui pembelajaran PKK menggunakan metode Project Based Learning. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan kemandirian belajar peserta didik melalui model pembelajaran Project Based Learning. Sedangkan tindakan atau penyelidikannya adalah melakukan survei mengenai pembelajaran menggunakan metode Project Based Learning. Yang kedua, menggali informasi mengenai kreativitas setiap siswa melalui unjuk kerja. Yang ketiga, melakukan observasi ide-ide atau gagasan tentang produk oleh masing-masing peserta didik. Tahap berikutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah bagaimana aktivitas pembelajaran yang membuat siswa menjadi kreatif dan mandiri. Yang kedua, apa manfaat pembelajaran Project Based Learning terhadap kreativitas dan kemandirian peserta didik. Yang ketiga, kegiatan apa yang menumbuhkan kreativitas dan kemandirian peserta didik. Daftar tindakan atau penyelidikannya adalah yang pertama, pembelajaran yang menantang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Yang kedua, sharing dan refleksi pengalaman belajar yang menyenangkan dan keterampilan yang sudah dimiliki siswa. Yang ketiga, pembinaan terhadap siswa tentang produk dan inovasi produk. Yang keempat, mengobservasi produk inovatif yang ada di sekitar kita. Tahap berikutnya adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah apakah pembelajaran berbasis Project Based Learning dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian peserta didik? Yang kedua, aktivitas pembelajaran apa yang meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa? Yang ketiga, bagaimana siswa meningkatkan kreativitas dan kemandirian dalam pembelajaran?
Daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah 1. Membuat lembar observasi tentang kreativitas dan kemandirian peserta didik. Yang kedua, membuat visualisasi pembelajaran project based learning bersama siswa. Yang ketiga, kolaborasi dengan rekan guru, kepala sekolah, orang tua, dan pihak eksternal. Dan yang keempat adalah apresiasi terhadap siswa yang mampu menyelesaikan proyek dalam pembelajaran. Tahap berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, langkah apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang memberikan inovasi? Pertanyaan yang kedua, bagaimana pelaksanaan kegiatan yang menumbuhkan kemandirian peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan adalah 1. Membuat program dan tahapan pembelajaran berbasis project based learning. Yang kedua, menyiapkan sumber dan media pendukung. Yang ketiga, menyiapkan tempat dan sarana prasarana. Yang keempat, berkolaborasi dengan teman sejawat dalam pendampingan. Tahap berikutnya adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang terlibat dan apa perannya? Apa rencana tindak lanjutnya dan bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang menumbuhkan inovasi dan kemandirian siswa? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah 1. Menyusun deskripsi tugas dan peran semua pihak yang dilibatkan. Kedua, permohonan kepada kepala program keahlian dan kepala sekolah untuk berkolaborasi mensukseskan program. Yang ketiga, melakukan refleksi dan tindak lanjut program. Dan yang keempat adalah berkolaborasi dengan teman sejawat dalam hal pendampingan. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sekian dan terima kasih.